Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa hijrah kita bahas? Itulah, memang orang kalau kurang cairan susah ngingat. Dehidrasi. Pertama hijrah pendidikan, yang kedua hijrah pergaulan. Yang selama ini saya kawan-kawan saya anak geng motor semua Pak Ustadz, knalpotnya sudah disunat. Kalau ada yang mau sakratul maut di pintu gang, dia gas 2 kali mati kontan. Jangan macam-macam ente. Itu di masjid surau langgar musola ada orang tua yang sedang doanya makbul. Begitu mereka mau mengucapkan amin kau gas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus. Amin. Begitu sampai di ujung, mati. Hilang sepeda motormu, tinggal semuanya. Oleh sebab itu robah komunitas. Ustadz, nanti kalau saya sudah tobat masih boleh pakai motor? Boleh. Siapa bilang orang tobat nggak boleh pakai motor? Silakan pakai komunitas. Apa nama komunitasnya? Komunitas Born to Ride, Ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Selama ini kalau kau pakai motor ucapanmu kasar. Hei monyet, hei penjahat. Tapi sekarang ucapan mulai lembut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kecepatannya Pak Ustadz tetap sama 120 km per jam. Begitu disemprit sama Pak Polisi, prit, mana STNK BPKB? Subhanallah walhamdulillah. Nggak bisa. Kita tetap taat peraturan. Sebelum naik kendaraan, yakinkan ada terdengar suara di samping helm, klik, baru berangkat. Pesan Kapolda. Sebelum berangkat, yakinkan STNK, BPKB, pajak sudah dibayar, dan SIM. Saya kemana-mana tetap bawa SIM. Ini dompet. Isinya SIM A, SIM C. Walaupun saya naik pesawat. Tetap. Mana tahu di tempat ceramah tiba-tiba supirnya sakit perut. Telepon sudah berdiri. Ustadz, kapan berangkat? Enggak bisa, kita yang bawa. Kita bawa. Begitu tempat ceramah, langsung panitia nanya, Ustadznya mana? Akulah dia. Artinya peraturan tetap kita taati. Kita tinggal di negara, kita tinggal di sebuah negara yang punya aturan, kita tetap aturan, tapi hatinya sudah hijrah. Hijrah. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas dokter-dokter muslimah, dokter spesialis berjihad di jalan Allah. Dokter-dokter punya komunitas, Masya Allah, luar biasa. Ikatan Dokter Indonesia buat acara operasi bibir sumbing gratis. Mantap. Dokter-dokter buat komunitas, apa namanya? Dokter beramal jariah. Apa amalnya? Khitan masal gratis. Daftarkan segera, anak maupun suami Anda. Ustadz Somad, anak saya sudah menikah, alhamdulillah, tapi sampai sekarang nggak keluar kamar. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Suaminya begitu nikah, besok pagi jam 4 sebelum sholat subuh sudah lari. Lari kenapa? Ternyata belum sunat. Kok bisa Bapak terima? Itulah kami silap Pak Ustadz. Gara-gara hanya lihat KTP, rupanya dia dulu waktu SD mau dikhitan lari. Ketika SMP mau taman SMA larinya makin kencang. Setelah SMA orang tuanya meninggal. Akhirnya lupa, ketakutan, lari. Maka daftarkan. Suami-suami ibu kalau takut daftarkan segera. Apa ini maknanya? Ini Ustadz Somad tidak bisa. Ada yang bisa dilakukan orang, tapi kita tidak bisa lakukan. Ada yang bisa kita lakukan, tapi orang lain tidak bisa melakukan. Sudah buat komunitas. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas kami namanya Wirid Yasin Pak Ustadz. Dari dulu Yasin terus. Dari sejak sebelum saya berangkat ke Mesir, namanya Wirid Yasin, sampai sekarang masih Wirid Yasin. Seolah-olah Allah hanya menurunkan surat Yasin. Ini ngajinya apa? Kok Yasin terus? Ustadz Somad jangan suuzon. Namanya memang Yasin, tapi isinya Al-Baqarah. Mantap. Yasin sudah selesai Pak Ustadz. Pertama baca Yasin. Mantap.
habis itu tafsir Yasin. Oke, habis itu tajwid surat Yasin. Selesai. Habis itu pindah ke surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Alhamdulillah sekarang kami sudah mau hampir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, khatam. Baru mantap. Tapi ada komunitas dari dulu sampai sekarang Yasin. Bedanya dulu belum pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Yang pakai seragam tersinggung, jangan. Semuanya baik-baik insya Allah. Saya melihat ibu bapak dari atas ini seperti melihat pelangi. Merah, kuning, hijau, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Orang beriman hatinya tak pernah kacau. Kenapa? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Hijrah pendidikan. Sudah Ustaz Somad, anak kami pendidikannya sudah baik. Hijrah pergaulan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami sudah punya komunitas. Apalagi hijrah? Hijrah mengangkat wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang mengurus umat. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau ngelihat banyak gini, wah ini kalau jual jilbab laku nih. Wah ini kalau jual minyak wangi, parfum, mantap ini. Tapi kalau politikus beda, begitu dilihat banyak, wah ini nampaknya 3 kursi ini. Umat Islam mesti memikirkan suara di parlemen, betul? Sholat sudah, masjid sudah ramai, pergi ke Makkah boleh balik haji dan umrah. Tapi kalau masalah mengangkat pemimpin, engkau tidak peduli. Yang penting sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Politik bukan urusan kita. Ini orang gak ngerti agama Islam. Yang mengurus APBD, APBN, yang mengurus bantuan untuk masjid, yang mengurus infak sedekah anak yatim, yang mengurus zakat. Siapa lagi kalau bukan anggota legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Sampai hari ini Abdul Somad tidak pernah menyebut nama, Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, Abdul Somad tidak pernah menyebut warna, Abdul Somad tidak pernah menyebut orang. Abdul Somad hanya menyebut sifat, visi, misi, bagaimana supaya umat ini cerdas. Salahkah Abdul Somad? Bilang aja tidak. Salahkah Abdul Somad? Tidak. Oh, Abdul Somad ngomong-ngomong gitu kan dia mau caleg tuh. Saya dikatakan mau mencalek. Caleg untuk apa? Untuk apa saya jadi anggota dewan? Jadi wakil presiden saya nggak mau. Kita mengajak umat ini ke jalan Allah, benar? Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Itu Ustaz Somad cuma ngomong aja tuh, katanya dengan cara yang santun, suara dia sendiri menggelegar memekak telinga. Oke, kalau gitu kita lembutkan suaranya. Jamaah sekalian, marilah kita perjuangkan dengan santun, dengan baik, supaya kita ke depan. Gimana orang mau dengar? Suara saya keras bukan berarti saya orangnya keras. Suara saja menggelegar, hati sehalus. Terserahlah sehalus apa.